Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita menundukkan diri dan mengarahkan hati juga pikiran kita semata-mata hanya pada Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terang pelita
Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesaya pasal 50 ayat 4a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalinan suatu relasi dapat terangkai salah satunya karena kata-kata. Bukankah cinta diungkapkan seringkali dengan kata-kata? Keindahan dan kecantikan pun tak jarang diungkapkan dengan kata-kata. Namun, karena kata-kata, sebuah jalinan relasi pun dapat menjadi rusak. Karena kata-kata dapat membuat hati terluka. Karena dengan kata, orang dapat hidupnya meredup, diri terasa mati. Karena dengan kata, orang dapat merendahkan sesamanya. Maka dengan kata-kata, manusia dapat menghargai dan menghormati sesamanya. Namun dengan kata-kata pula, manusia dapat menghancurkan dan melecehkan hidup sesamanya. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Allah? Berita firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat 4a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ayat ini berbicara tentang ketaatan hamba yang akan menjadi juru selamat manusia. Dialah Kristus Yesus. Kita tahu bagaimana Alkitab memberitakan itu. Yesus menghadirkan dirinya bukan dengan merendahkan orang, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyurutkan hidup. Di tengah orang menghancurkan sesamanya, Yesus hadir untuk memberi semangat yang baru. Melalui perkataannya, Yesus memberi hidup di tengah hidup mulai meredup. Kala orang-orang Farisi bangga dengan dirinya dan merendahkan sesamanya, Yesus hadir menghibur dan menguatkan orang-orang dalam kebenaran. Kala orang-orang yang rohaninya merasa lebih baik, menyingkirkan dan memandang jijik kepada seorang yang dianggap berdosa, Yesus hadir dengan perkataan
yang memberikan pengampunan, pengharapan, dan penerimaan pada orang-orang yang tersingkir itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat konteks yang lebih luas dari Yesaya 50 ayat 4a ini, maka sesungguhnya sang hamba yang perkataannya memberi semangat baru itu adalah dalam kapasitas sang hamba itu sebagai terang yang hadir di tengah segala bangsa. Hal ini dapat kita lihat dalam Yesaya pasal 49. Dalam Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 memberitakan bahwa Yesus menyatakan atau memproklamirkan bahwa akulah terang dunia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas Yesus yang perkataannya memberikan pengampunan, pengharapan, dan penerimaan di tengah sikap dan perkataan orang yang tidak menghargai terhadap sesamanya. Itu karena Yesus adalah sang terang itu, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Dia hadir membawa terang dan dari perkataannya keluar semangat memberikan hidup. Perkataannya menguatkan dan tidak melemahkan, tidak melecehkan orang lain. Dan yang sangat menarik, Alkitab memberitakan bahwa Yesus yang menyatakan akulah terang dunia di Injil Yohanes 8 ayat 12 itu. Dalam Injil Matius pasal 15 ayat 14, dia menyatakan, kamu adalah terang dunia. Yesus sang terang itu memberikan mandat dan menyatakan bahwa kita adalah terang dunia. Kita sebagai murid Yesus, kita sebagai orang percaya dan beriman kepada Yesus. Kita yang adalah hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan di mana saja berada. Ya, Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Dari mandat dan penyataan itu, Yesus ingin menjelaskan bahwa kita juga adalah terang, hidup kita membawa terang. Kita ini hadir di tengah dunia yang gelap, yang ada kebencian, ada fitnah, ada saling menghakimi sesama. Kita hadir di dunia yang gelap, yang sikapnya cenderung sombong dan sulit rendah hati. Cuek namun merasa diri benar. Dunia yang spiritualitasnya lebih senang menilai Allah dan sulit tunduk kepada Allah. Dunia yang membangun spiritualitas dan keagamaannya menurut dirinya dan tidak mau taat kepada firman Tuhan. Kita ada dan hadir dalam dunia ini. Pertanyaannya adalah, sudahkah terang kita itu bercahaya dan perkataan yang keluar dari mulut kita memberikan hidup? Terang kita tak jarang meredup tatkala diri kita tidak bisa lega, jika kita harus memaafkan dan harus rendah hati. Terang kita tak jarang meredup tatkala hati kita sumpek, jika kita harus tunduk dan taat kepada firman. Kita lebih puas ketika sisi kemanusiawian atau kedagingan dalam diri kita diberi ruang yang lebih luas. Sehingga kita merasa berhak marah, berhak menindas, berhak merendahkan karena aku merasa direndahkan, berhak membalas dan sebagainya. Terang kita meredup dan perkataan kita tidak membawa hidup. Kasih hilang, persekutuan hancur, dan kebahagiaan sirna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Pentakosta ini kita kembali diingatkan bahwa kamu adalah terang dunia. Roh Allah ada pada diri kita. Artinya, kamu, saya, dan saudara-saudara adalah manusia rohani yang sudah di-upgrade oleh Allah dalam Yesus Kristus. Serta Roh Kudus memperlengkapi kita untuk perbuatan baik. Mari kita belajar mengendalikan diri kita, supaya perkataan-perkataan kita dapat membangun dan memberi hidup pada sesama. Yang lemah dapat dikuatkan dengan perkataan. Perkataan kita juga dapat berdampak pada peningkatan sinergi yang penuh kasih. Perkataan kita dapat menjalin rangkaian yang retak supaya dapat pulih menjadi keluarga Allah.
kita lakukan dan kerjakan dengan satu spirit atau semangat bahwa kita membawa terang dalam dunia ini. Jangan biarkan terang itu tersembunyi di bawah gantang. Esensinya tetap terang, namun tidak berguna dan bermanfaat. Juga bukan pada tempatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjadi terang dengan perkataan yang memberi hidup. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk terang kasih dan kebenaran-Mu yang boleh Engkau hadirkan dalam diri kami. Tolonglah kami ya Bapa, supaya terang itu terpancar dari dalam diri kami, khususnya melalui perkataan kami. Dalam situasi yang sangat tidak menentu ini, biarlah kata-kata kami, lisan maupun tertulis, adalah kata-kata yang penuh kasih, yang menguatkan dan membangkitkan semangat saudara-saudari kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarkanlah aku. Ya Bapa, kami mohon padamu, kiranya Engkau berkenan memberkati kami, juga memberkati setiap mereka yang tak henti-hentinya berseru kepadamu. Tuhan, tiada yang lain yang dapat menjadi tempat perteduhan kami. Kiranya Engkau berkenan memberikan kami hikmat, ketenangan, dan keberanian untuk kami dapat menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini.
Ya Bapa, kami mohon Engkau berkati kota kami, juga negeri kami. Berikan keamanan, berikan kedamaian. Di tengah pandemi yang berlarut-larut seperti ini, Tuhan tolong mereka yang terus mengerjakan bagiannya dengan baik. Biar setiap elemen masyarakat boleh bahu-membahu untuk turut membangun kembali, memulihkan keadaan yang sempat kacau balau akibat COVID-19. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan, terima kasih. Mengingat Engkau adalah Allah kami, dan kami masih terus Engkau rangkul sebagai umat-Mu. Itu sudah sangat membuat kami tenang dan merasa aman. Kami ada di tangan yang tepat. Karena itu, di atas setiap seru doa kami terus mohon kehendak Tuhan yang jadi. Dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah. Telinga yang mendengar firman, kiranya menggugah mulut untuk berkata-kata yang baik. Hati yang diterangi oleh terang kasih dan kebenaran, kiranya menginspirasi pikiran dan kehendak untuk senantiasa mengupayakan yang baik bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Hendak ku nyanyikan selamanya kasih setia Tuhan. 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 Hendak ku nyanyikan selamanya kasih setia
dan selamanya. Kasih setia